Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai undamped free vibration, yaitu kasus yang ini, maka di video ini kita akan mulai membahas damped free vibration. Perbedaannya apa? Sebelumnya dia undamped atau tidak teredam, maka sekarang kita mulai kenalkan damper, sehingga ini adalah kondisi teredam. Jadi kalau dalam modelnya kita masukkan gambar damper di sini. Baik, sebelum kita mulai ke hitung-hitungannya, matematikanya, persamaannya, kita coba bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peredaman. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai damping atau peredaman. Nah, prinsipnya damping ini adalah suatu proses disipasi energi. Jadi energi osilasi itu teredam ya, dia terdisipasi, jadi bisa dalam berbagai macam bentuk dan berbagai macam mekanisme. Nah, yang paling umum adalah kita membahas biasanya dengan mekanisme yang kita sebut sebagai viscous damping. Viscous damping, lalu kemudian yang umum berikutnya adalah Coulomb damping. Ini masing-masing ada perbedaan dalam pemodelannya, bagaimana proses disipasi energinya terjadi, dan mungkin lainnya. Nah, dalam pembahasan vibrasi, umumnya kita selalu mulai dari yang paling sederhana ya, dan juga mungkin paling umum dipakai, yaitu viscous damping. Nah, sedikit mengenai viscous damping. Viscous damping ini adalah proses peredaman yang dimodelkan dengan gaya peredamannya itu dia proporsional dengan kecepatan. Dan ini viscous damping ini adalah proses peredaman yang terjadi dengan yang melibatkan fluida. Jadi contohnya di dalam air atau fluida lainnya. Nah, contoh viscous damping dalam dunia nyata contohnya shock absorber ya, atau piston. Nah, ini tadi saya coba tuliskan di viscous damping, karakteristik pemodelan utamanya. Jadi kita modelkan gaya peredamannya, biasanya kita berikan notasi FC di sini, dia proporsional dengan kecepatan dari si objek tersebut masuk ke dalam fluida. Nah, sedangkan untuk Coulomb damping, ini dia peredamannya kita modelkan, peredamannya melibatkan friksi. Oke, baik, kita coba mulai pembahasan damped free vibration. Ingat bahwa ini masih free vibration, jadi kita berikan eksitasi gaya di awal saja, lalu kita lepaskan gayanya, sehingga betul-betul dia mengalami osilasi tanpa ada gaya eksternal. Nah, itu adalah kondisi free vibration yang sudah dibahas di video sebelumnya. Dan di model kali ini kita coba tambahkan, selain tentu ada massa ya, ada massa, lalu kemudian ada pegas dengan konstanta pegas K, lalu ada damper dengan damping coefficient C. Ini saya coba tuliskan, C itu adalah damping coefficient, atau dalam bahasa Indonesianya konstanta redaman. Nanti ada lagi zeta. Zeta itu damping ratio atau rasio redaman. Nah, baik, jadi komponennya tadi massa, lalu kemudian pegas, dan juga damper di sini. Dan ingat bahwa si massanya itu friksinya dengan permukaan bisa kita anggap negligible ya, sangat kecil. Nah, lalu kemudian kita tentukan equilibrium position-nya, dan ini adalah sumbu X positif untuk motion-nya. Jadi kalau kita coba bawa objek ini ya, massa ini, taruhlah misalnya kita tarik ke kanan, kita berikan initial condition, lalu kemudian kita coba lepaskan. Nah, bagaimana kira-kira gaya-gaya yang akan terjadi? Ini kita akan coba bahas seperti di video sebelumnya. Maka free body diagram-nya adalah ini ada massa, lalu kita bawa ke kanan. Nah, tentu dari pegas dia akan mengalami gaya pegas mengarah ke kiri ya. Nah, sedangkan dari damper juga sama, dia akan memberikan gaya, saya berikan notasi FC di sini. Nah, perbedaannya adalah kalau FK sudah kita pelajari, dia adalah K
X proporsional dengan X displacement dari massanya. Nah, sedangkan FC ini dia adalah CV. Jadi proporsional dengan kecepatan. Nah, oleh karena itu persamaan geraknya menjadi, jadi kalau kita coba pakai hukum Newton kedua, kita mulai dari sigma F sama dengan M dikali A. Gayanya apa saja yang berlaku di sini? Ingat bahwa karena kita tidak memberikan gaya eksternal, maka hanya dua gaya yang berlaku di sini, yaitu minus FK dan FC, namun sama-sama mengarah ke kiri. Oleh karena itu, kita tulis minus ya. Saya langsung coba tuliskan komponennya minus KX, kemudian minus CV, sama dengan MA. Nah, lagi-lagi ini tidak bisa kita selesaikan secara sederhana, karena ini beberapa parameter, variabel yang tersebut di sini semuanya saling terikat satu sama lain, X, V, dan juga A. Nah, oleh karena itu ini menjadi persamaan diferensial. Saya coba rapihkan minus KX minus CV. V itu adalah turunan pertama dari displacement X. Saya tulis sebagai X single dot. Lalu ini adalah M, X double dot. Dan dirapihkan MX double dot ditambah CX single dot ditambah KX sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Sama dengan video sebelumnya dan sama dengan kondisi ketika kita ingin menyelesaikan undamped free vibration. Jadi kita ingin mencoba mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Kita coba ingin dapatkan persamaan X sebagai fungsi waktu agar kita bisa menganalisis nanti osilasinya, motionnya seperti apa. Jadi dari persamaan gerak ini kita coba cari solusinya. Nah, namun walaupun hanya ketambahan satu suku ya, yaitu CX single dot, tetapi penyelesaiannya ini menjadi lebih kompleks. Nah, biasanya butuh beberapa halaman proses matematika ya, jadi penyelesaiannya agak panjang. Itu tidak akan saya selesaikan di sini. Kalau Anda tertarik, bisa coba cek di textbook. Nah, saya akan coba berikan hasil akhirnya saja, jadi penurunan rumusnya tidak saya kerjakan. Ini biasanya dari sini dicoba disederhanakan, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan M, sehingga menjadi X double dot ditambah C per M, X single dot ditambah K per M, X sama dengan 0. Dan dari sini, ini oleh para pengembang teori vibrasi ya, mechanical vibration, getaran mekanis, diperkenalkan beberapa parameter. Yang pertama adalah omega n, ini adalah akar K per M. Nah, tujuannya sebenarnya diperkenalkan ini agar persamaan geraknya menjadi lebih mudah dipahami. Jadi omega n sama dengan akar K per M, ini omega n sudah diketahui ya, yaitu natural frequency. Nah, yang berikutnya adalah zeta. Zeta sama dengan C per 2M omega n. Nah, zeta ini kita sebut sebagai damping ratio. Saya tuliskan, zeta itu adalah damping ratio. Nah, nanti zeta ini yang bakal menentukan bagaimana sifat osilasinya. Oke, jadi setelah diperkenalkan dua parameter ini, persamaan geraknya bisa menjadi lebih cantik, atau apa istilahnya ya, lebih mudah untuk dipahami, yaitu menjadi X double dot ditambah 2 zeta omega n X single dot ditambah omega n kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan gerak yang paling utama yang bisa kita jadikan acuan setiap kali ingin menyelesaikan persoalan damped free vibration. Jadi kita selalu mengacu kepada persamaan gerak ini. Jadi setiap kali ketemu soal damped free vibration dari persamaan gerak ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba menghitung, menentukan pertama adalah omega n-nya, lalu yang kedua adalah zeta-nya. Nah, ini adalah langkah pertama. Lalu langkah yang kedua dari nilai zeta, baru kita coba cari solusinya. Saya akan coba tempelkan di sini ya. Jadi berdasarkan nilai zeta, ini kita bisa bagi kategori solusinya menjadi 3 jenis.
yaitu yang pertama adalah, saya coba tempelkan dulu. Nah, berdasarkan nilai zeta-nya, apakah dia besarnya antara 0 sampai 1, kalau demikian kita menyebutnya sebagai kasus underdamped atau kurang teredam ya, kurang teredam, atau zeta-nya lebih besar dari 1 disebut sebagai overdamped atau kelebihan peredamannya, berlebihan. Nah, dan terakhir, kalau zeta-nya sama dengan 1, ini disebut sebagai critically damped. Masing-masing karena nilai zeta-nya berbeda, ini penurunannya bagaimana mengerjakan solusinya berbeda. Dan saya langsung berikan di sini jawabannya bagaimana, solusi dari masing-masing kasus. Kalau kasusnya underdamped, maka solusinya seperti ini. XT sama dengan A, E pangkat, dan seterusnya. Nah, di sini diperkenalkan ada omega D. Omega D itu dinyatakan sebagai omega n dikalikan pengali, yaitu akar 1 minus zeta kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai damped natural frequency. Damped natural frequency. Nah, lalu kemudian kalau kasusnya overdamped, ini adalah persamaannya, panjang ya, XT sama dengan E pangkat minus zeta omega NT, dan seterusnya. Nah, sedangkan terakhir untuk kasusnya critically damped, ini persamaan solusinya. Saya coba tampilkan kira-kira bentuk osilasinya seperti apa untuk ketiga kasus ini. Ini saya tempelkan di bawah. Saya bawa sedikit ke atas begini ya. Nah, jadi kalau untuk kasusnya underdamped, ini adalah underdamped. Nah, jadi kalau kita coba perhatikan dari 3 kasus ini, 3 kondisi ini, hanya underdamped yang terlihat osilasinya. Itu terlihat dari persamaan solusinya. Hanya underdamped yang memiliki suku sinus. Oleh karena itu, hanya dia yang memiliki osilasi. Jadi berbentuk sinusoidal. Sedangkan untuk kasus overdamped maupun critically damped, dia seperti ini ya. Jadi apa namanya? Kalau kita coba lihat contoh tipikalnya, sama-sama tidak ada osilasinya. Jadi overdamped tidak ada osilasi, critically damped itu juga tidak ada osilasi. Nah, perbedaannya apa? Overdamped dengan critically damped. Mungkin kita coba bahas yang critically damped. Dia ini seperti perbatasan antara overdamped dengan underdamped. Kalau berkurang sedikit saja nilai zeta-nya, maka akan muncul osilasinya.